Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Tirai Sejarah. Kanal yang akan mengungkap peristiwa di masa lalu dari sudut pandang dan penyajian yang berbeda. September tahun 1948. Republik Indonesia masih berumur 3 tahun, tapi luka peperangan belum kering. Di sudut timur Pulau Jawa, sebuah kota kecil bernama Madiun tiba-tiba menjadi sorotan seluruh negeri. Dari radio-radio tua yang berdengung di rumah-rumah rakyat, suara Presiden Soekarno terdengar lantang. Saya peringatkan saudara-saudara, jangan memilih mus, pilih Republik atau Mosa. Republik atau Soviet. Kata-kata itu menggema seperti genderang perang, sebuah pemberontakan meletus, sebagian menyebutnya perlawanan, sebagian lagi menyebutnya pengkhianatan. Tapi semua sepakat. Darah akan tumpah di tanah Madiun. 11 Agustus tahun 1948, Bandara Kemayoran, Jakarta. Seorang pria tua turun dari pesawat Douglas DC-3 dengan setelan jas kelabu dan sorot mata tajam. Mose, nama yang pernah hilang dari peredaran selama lebih dari 1 dekade, kini kembali dari Moskow membawa ide besar, revolusi gaya Soviet. Dari kejauhan, Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang kecewa dengan pemerintah pusat, menyambutnya. Mereka berbicara singkat tapi padat. Perubahan harus terjadi, dan jika Republik tak bisa ditarik ke kiri, maka biar saja dibelah dua. Sementara itu di Madiun, rakyat hidup dalam ketegangan yang samar. Tentara-tentara bersenjata mulai terlihat sering di jalanan, sebagian berseragam resmi, sebagian lainnya mengenakan ikat kepala merah. 18 September tahun 1948, Madiun, Jawa Timur. Pagi itu, kota Madiun bangun dengan suasana yang berbeda. Toko-toko tutup, jalan-jalan sepi. Dari kejauhan, suara sepatu Lars dan teriakan komando menggema. Kelompok bersenjata dari Front Demokrasi Rakyat FDR dan simpatisan PKI mulai menduduki titik-titik penting. Kantor polisi, balai kota, pos radio, hingga stasiun kereta. Di alun-alun, seorang lelaki tua berdiri di tengah kerumunan. Tangannya gemetar saat mendengar pengumuman dari pengeras suara. Kami mendirikan pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Mos. Pemerintahan pusat di Jogja telah dikhianati oleh kaum borjuis dan reaksioner. Di saat bersamaan, bendera merah mulai dikibarkan. Lambang Palu dan Arit muncul di dinding-dinding rumah. Beberapa warga tampak bersorak, tapi lebih banyak yang memilih bersembunyi. Mereka tahu apa artinya. Kekerasan akan segera datang. Malam hari sisi gelap revolusi. Daftar nama-nama mulai disebar. Kepala desa, guru agama, tentara pro-republik, bahkan rakyat biasa yang pernah terlihat mendukung pemerintah, mereka dicap musuh rakyat. Di desa-desa sekitar, terjadi penangkapan. Beberapa tidak pernah kembali. Seorang anak laki-laki, Sutrisno, melihat ayahnya seorang guru madrasah dibawa oleh sekelompok pria bersenjata. Ia hanya sempat berteriak, "Bapak!" Mereka bawa bapak ke lapangan Rejomulyo. Keesokan paginya, jenazah ayahnya ditemukan di pinggir sungai. Di dadanya tertulis dengan arang, "Pengkhianat revolusi." Tidak tinggal diam. Lewat siaran radio, suaranya mengguncang. "Saya Presiden Republik Indonesia. Hari ini, saya menyatakan bahwa Mose dan pengikutnya adalah pemberontak." Seluruh mata bangsa kini tertuju ke timur. TNI bersiap. Kolonel Gatot Subroto dan Letkol Soeharto mendapat perintah langsung, rebut Madiun dan padamkan pemberontakan. 19 September tahun 1948, Yogyakarta, ibu kota sementara Republik. Di dalam ruang rapat yang sempit namun tegang, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman berdiskusi tanpa banyak basa-basi. "Ini bukan sekadar pemberontakan," kata Soekarno tegas, "ini upaya penggulingan Republik yang baru saja kita dirikan dengan susah payah." Jenderal Sudirman, yang sedang sakit namun tetap memimpin, memberi instruksi dengan suara pelan tapi tajam. Mereka harus ditarik kembali ke garis hukum. Tapi jika tak mau, kita tak punya pilihan. 20-30 September tahun 1948 operasi militer dimulai.
Pasukan Tiane dari berbagai daerah mulai dikerahkan, salah satu yang paling terkenal, Divisi Siliwangi yang baru saja hijrah dari Jawa Barat akibat perjanjian Renville. Mereka bergerak cepat menuju Madiun. Di bawah komando Letkol Soeharto, operasi militer berjalan efisien, desa demi desa dibebaskan, masyarakat mulai membuka pintu mereka kembali, meski bayang-bayang ketakutan masih pekat. Sementara itu, pasukan pemberontak mulai mundur. Semangat mereka yang membara di awal kini mulai goyah melihat kekuatan dan disiplin tentara Republik. Di balik pertempuran, terjadi pula pertemuan senyap, beberapa tokoh pemberontak menyerah, sebagian berusaha menyelamatkan diri, menyamar sebagai warga sipil, tapi tidak dengan mus. Ia tetap bergerak, berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, memberi pidato, mengobarkan semangat. Ini belum akhir, katanya kepada pengikutnya. Kita belum kalah. Namun langkahnya semakin sempit. Pemerintah tak hanya mengerahkan pasukan, tetapi juga menyebar informasi, menyatukan kembali rakyat, dan memulihkan kepercayaan. Akhir September tahun 1948, Madiun kembali ke tangan Republik. Kota itu sunyi, seolah belum selesai mencerna apa yang baru saja terjadi. Di balik jendela rumah-rumah tua, rakyat mengintip tentara yang berjaga, berharap ketenangan kembali datang. Tapi satu pertanyaan menggantung di udara, kemana Muse? 31 Oktober tahun 1948 hutan-hutan di Ponorogo, Muse tak lagi berada di tengah sorotan. Ia bergerak diam-diam, berusaha mencari celah pelarian. Di sekitarnya, pasukan pengikutnya makin berkurang. Semangat pun semakin menipis, perjuangan yang ia kira bisa menyulut revolusi besar, perlahan berubah jadi pelarian sunyi. Di sebuah dusun kecil, ia dan beberapa pengawalnya dikepung oleh pasukan TNI yang sedang menyisir wilayah. Ketika diperintahkan menyerah, Mus menolak, kontak senjata pun terjadi, singkat dan menentukan, Mus gugur. Kabar itu menyebar cepat. Bagi sebagian orang, itu akhir dari mimpi revolusi gaya Soviet. Bagi yang lain, itu adalah pertanda bahwa Republik Indonesia telah berhasil melewati ujian pertamanya sebagai negara yang sah. November tahun 1948 kota Madiun perlahan pulih. Rumah-rumah mulai dibuka kembali, pasar kembali ramah. Sekolah dibuka, meski beberapa bangkunya kosong ditinggal guru atau murid yang tak pernah kembali. Rakyat mencoba menjalani hidup seperti biasa, walau masih dengan tatapan penuh waspada. Pemerintah melakukan penertiban, banyak tokoh pemberontak yang ditangkap, termasuk Amir Syarifuddin, yang akhirnya dieksekusi. Nama-nama lain menghilang, dan sebagian memilih berdiam diri seumur hidup. Madiun hari ini adalah kota yang tenang, seolah tak pernah ada peristiwa besar di masa lalu, tapi di balik tembok tua dan pepohonan rindang, tersimpan kisah yang tak semua orang ingin ungkit. Peristiwa Madiun 1948 bukan hanya soal pemberontakan atau kekuasaan, ia adalah gambaran getir dari sebuah bangsa muda yang sedang mencari bentuk tentang ideologi, kesetiaan, dan harga dari sebuah kemerdekaan. Dan meski kisah itu telah puluhan tahun berlalu, bisikannya masih bisa terdengar di antara angin yang melintasi ladang-ladang sunyi. Demikian sekelumit sejarah untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.